Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi ya teman-teman ya. Kita akan belajar tentang pemilihan dan pemanfaatan benda. Benda apa saja itu? Benda-benda, semua benda-benda yang kita pakai, mau itu terbuat dari kayu, terbuat dari kaca, terbuat dari plastik dan lain-lainnya. Selamat menyimak teman-teman. Nah, teman-teman, semua benda yang ada di lingkungan teman-teman dapat digolongkan dalam bahan umum penyusun benda. Contohnya, ada benda yang terbuat dari karet, logam, kayu, plastik, dan kaca. Coba teman-teman lihat di situ. Yang terbuat dari karet apa? Ban ya. Kemudian yang terbuat dari logam, sendok. Yang kursi terbuat dari kayu, gayung, plastik, dan terakhir gelas dari kaca. Nah, itu semua adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan penyusunnya. Jadi, tidak semua benda itu terbuat dari bahan penyusun yang sama. Ada kalanya dia terbuat dari kaca, bisa juga terbuat dari plastik, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman akan melihat macam-macam benda-benda sesuai dengan bahan penyusunnya. Kita lihat yuk. Nah, penyusun yang pertama adalah karet. Nah, teman-teman, karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 30 tahun. Lama banget ya, teman-teman ya. Karet alami dibuat dengan cara menyadap getah atau menyadap getah pohon karet. Nah, getah pohon karet tadi dibiarkan mengering dan mengeras. Kemudian dia bisa menjadi bahan untuk membuat yang lain-lainnya, misalnya ban dan lain-lainnya ya, teman-teman ya. Nah, sifat karet itu seperti apa? Sifat karet itu mudah dibentuk, dapat direnggangkan, tahan air, kenyal, dan lentur. Itu adalah sifat karet. Ya, sifat-sifat yang memudahkan manusia gitu. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui sifat karet, sekarang kita lihat nih pemanfaatan karet. Pemanfaatan karet itu biasa digunakan untuk ban, alas sepatu, balon, baju selam, jas hujan, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Nah, selain digunakan jas hujan dan lain-lain tadi, karet juga bisa digunakan untuk selang, kabel listrik, dan lain-lain. Jadi, benda-benda yang tadi Ustaz sebutkan itu semuanya dibuat dari bahan yang bernama karet ya teman-teman ya. Nah, karet itu tadi dari mana asalnya? Dari getah pohon karet yang dikeringkan, kemudian dia mengeras, baru bisa dibuat. Nah, setelah kita mengetahui karet, sekarang kita beralih ke logam. Logam adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat keras, penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Logam yang paling banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah besi, baja, dan aluminium. Nah, besi dan aluminium adalah logam murni. Baja merupakan campuran besi dan karbon. Itu adalah pengertian dari logam ya teman-teman ya. Nah, sifat logam itu seperti apa? Sifat logam itu ada padat, mengkilap, dapat ditempa, titik lelehnya juga tinggi, penghantar listrik dan panasnya juga bagus. Itu adalah sifat logam. Kemudian teman-teman, logam itu, bahan logam ini bisa dimanfaatkan untuk benda-benda apa saja sih? Bisa dibikin benda apa gitu ya? Ada bisa dibikin palu, bisa juga dibuat sendok, bisa juga dibuat garpu, paku, peralatan perang, alat pertanian, bahan baku kendaraan bermotor, dan juga pesawat terbang. Jadi itu adalah bahan bakunya terbuat dari logam gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, itu logam ya teman-teman. Jadi sendok kita itu berasal dari logam. Ada juga biasanya logam itu bisa dibagi tadi dua ya. Tadi logam besi, baja, dan aluminium. Dibagi jadi 3, logam besi, baja, dan aluminium. Nah, sendok, garpu, kemudian pisau yang kita gunakan itu terbuat dari logam. Cuma logamnya kita harus tahu nih jenisnya apa, apakah dia besi, apakah dia baja, atau dia aluminium. Karena ada 3 ya, ada 3 macam logam ya teman-teman ya. Ya, itu adalah pengertian tentang logam. Nah, setelah logam kita akan beralih ke bahan dasar kayu. Kayu adalah bagian batang
atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Nah, sifatnya kayu itu gimana? Mudah dibentuk, keras, memberikan tampilan warna yang alami dan ringan. Nah, biasanya kayu itu dipakai untuk benda-benda apa saja sih? Ada meja, ada kursi, lemari, dan barang kerajinan lainnya itu adalah terbuat dari kayu. Benda-benda tadi terbuat dari kayu atau bahan dasarnya dari kayu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat setelah kayu, kita akan beralih ke plastik. Plastik adalah senyawa polimer yang unsur pembentuk dan pembangunnya adalah hidrogen dan karbon. Itu adalah plastik teman-teman. Jadi dia terbuat dari hidrogen dan karbon. Nah, kemudian sifat plastik itu seperti apa teman-teman? Sifat plastik itu mudah dibentuk. Kemudian biasanya barang-barang apa sih yang terbuat dari plastik? Ada berbagai macam ya teman-teman ya. Ada benda, ada mainan, kemudian ada peralatan rumah tangga dan lain-lain. Itu biasanya terbuat dari material atau dari bahan dasar plastik. Nah, yang terakhir adalah kaca. Kaca adalah benda keras dan biasanya berwarna bening sehingga banyak dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga. Sifat kaca diantaranya adalah keras dan tembus pandang. Namun ada kekurangan nih dari kaca. Kaca itu mempunyai sifat yang mudah pecah. Nah, biasanya kaca dimanfaatkan untuk apa saja teman-teman? Biasanya kaca itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan cermin, gelas, piring, dan juga jendela atau peralatan rumah tangga dan yang lainnya. Nah, sekarang teman-teman bisa buka bukunya halaman 33. Di bagian atas ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya. Yang pertama, apa ciri-ciri bahan dari karet yang menguntungkan manusia? Bisa teman-teman isi dari sifat ya. Jadi sifatnya karet itu apa? Nah, dari sifat-sifat itu adalah poin-poin yang menguntungkan bagi manusia dalam membuat bahan-bahan yang terbuat dari karet. Kemudian teman-teman, yang kedua pertanyaannya adalah benda apa saja sih yang biasa dibuat dari karet? Nah, teman-teman sebutkan ya teman-teman ya, bendanya apa aja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa contoh benda yang dibuat dari besi? Nah, teman-teman juga bisa tuh lihat tadi yang slide sebelumnya, Ustazah sudah buat ada beberapa benda yang dibuat dari besi. Boleh teman-teman langsung sebutkan di bukunya. Dan yang keempat, apa contoh benda yang dibuat dari aluminium? Nah, tadi di bagian logam kan ada 3 ya, ada besi, baja, dan aluminium. Nah, boleh teman-teman, kalau yang aluminium sepertinya ada yang panci. Nah, itu bisa tuh panci, wajan ya kan. Kalau yang kalau benda yang dibuat dari besi itu apa biasanya teman-teman? Palu ya kan. Nah, itu gitu ya teman-teman ya, silahkan diisi di bukunya. Terus yang kelima terakhir, apa kelemahan kaca? Kelemahannya adalah mudah? Iya, jadi kelemahan kaca adalah mudah pecah. Oke teman-teman, silahkan ditulis di bukunya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman mengerjakan yang halaman 33 tadi, teman-teman boleh buka bukunya halaman 30. Ada beberapa benda ya teman-teman ya, beberapa benda, ada tiga benda. Ada gelas, ada panci, kemudian ada ban. Nah, gambar apa yang kamu amati? Itu gambar apa? Teman-teman bisa melihat nggak gambar apa yang diamati? Boleh disebutkan nama-nama bendanya. Kemudian apa bahan untuk membuat benda pada gambar di atas? Contoh gelas. Bahan untuk membuat gelas itu apa? Kemudian panci, itu bahannya apa? Dan yang terakhir ban, itu bahannya apa? Nah, silahkan teman-teman sebutkan dan tulis di bukunya. Nah, setelah tadi kita mengisi yang halaman 30 bagian atas, sekarang teman-teman menyimak ya di buku halaman 30 bagian bawah. Ayo menyimak. Manda, Maula, dan Edo senang belajar dan bermain di sekolah. Mereka suka berbincang ketika berangkat sekolah, jam istirahat, dan saat pulang sekolah. Perhatikan perbincangan mereka sebagai berikut. Maula, kita harus berhati-hati dengan benda-benda yang kita bawa. Manda, benda-benda apa maksudmu, La? Edo, yang pasti ya benda-benda yang akhir-akhir ini sering kita bahas. Maula bilang,
Benar Dok, kan kemarin kita belajar tentang plastik. Manda, iya ya, sebelumnya aku kurang paham tentang jenis-jenis plastik, makanya aku masih sering memakai plastik yang ternyata membahayakan kesehatan. Edo bilang, sama dong, aku selama ini juga sering memakai plastik yang salah. Nah sekarang Manda bilang nih, kalau begitu coba kita perhatikan benda yang kita bawa sekarang, jangan-jangan benar-benar berbahaya lagi. Nah terus Maula bilang gini, aku punya kotak pensil dari logam dan penghapus dari karet. Manda, aku punya jangka dari logam. Edo, aku punya penggaris dari logam. Nah, Manda bilang gini, rautan pensilku sepertinya dari bahan plastik dan ada kaca cerminnya. Maulah, tapi tidak semua plastik berbahaya. Nanti aku tanya dulu ya ke Bu Guru. Nah, setelah menyimak percakapan tadi, ada pembicaraan utama. Apa pembicaraan utama Manda, Maula, dan Edo? Pembicaraannya tentang apa teman-teman? Tentang barang-barang yang aman atau berbahaya. Gitu ya teman-teman ya, silahkan diisi nak ya. Nah sekarang teman-teman bisa buka bukunya halaman 31. Kita ada mengerjakan latihan soal ya teman-teman ya. Di aktivitas individu. Yang pertama adalah berdasarkan percakapan Edo, Manda, dan Maula, tuliskan benda-benda yang dibuat dari bahan berikut. Ada bahan logam. Tadi Manda menyebutkan apa? Punya jangka. Kemudian Edo punya penggaris dari logam. Nah itu teman-teman isi ya. Kemudian yang terbuat dari kaca. Apa yang terbuat dari kaca? Rautan pensilnya Manda ya kan, terbuat dari bahan. Nah rautan pensilnya Manda itu terbuat dari plastik dan juga ada kaca cerminnya ya teman-teman ya. Kemudian soal yang ketiga atau yang C, bahan karet. Apa tadi? Penghapusnya siapa? Penghapusnya Maula ya kan, terbuat dari karet. Nah sekarang pertanyaan kedua, teman-teman tuliskan benda-benda yang teman-teman punyai yang terbuat dari logam, kaca, dan karet ya teman-teman ya. Boleh teman-teman sebutkan dalam satu macam itu 2 aja. Contoh logam, benda yang teman-teman punyai yang terbuat dari logam 2 aja, cukup 2. Kaca juga cukup 2, karet juga cukup 2. Terus pertanyaan terakhir, kira-kira nih menurut teman-teman benda dari bahan apa yang paling aman teman-teman buat dari 3 benda di atas atau dari 5 benda yang tadi sudah kita sebutkan? Logam, karet, kaca, kemudian plastik, kemudian satu lagi dari kayu. Dari yang kelima benda tadi yang mana? Pilih salah satu yang menurut kalian paling aman kalian bawa gitu. Boleh 2 deh atau boleh 3, terserah teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.